Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soliha dan solih semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan ceria. Bertemu lagi dengan guru-guru kalian pada pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang materi PKN tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Mulai sila yang pertama. Pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apakah bentuk pengamalan sila tersebut? Maka kata kuncinya yaitu berkaitan tentang ketuhanan. Berarti segala hal yang berkaitan dengan hal ibadah. Satu, contohnya, menjalankan ibadah atau menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya. Kita selaku muslim, maka kita puasa, sholat, membantu orang tua, menghormati orang tua, itu contoh menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah tidak mengganggu ibadah orang lain. Kita tinggal di negara Indonesia dengan berbagai macam agama dan keyakinan, bisa jadi tetangga kita berbeda agama. Jadi kita, walaupun kita tahu Islam adalah yang paling benar, bukan berarti kita boleh menghina, mengejek, tidak boleh, tidak dibiarkan dan tidak dibenarkan. Ya, kita tetap menghormati. Jika mereka sedang melakukan ibadah, kita tidak berisik, tidak mengganggu, apalagi sampai meneror, apalagi sampai mengejek. Tidak dibenarkan. Ya. Kemudian apalagi? Yang ketiga adalah menjauhi larangannya. Iya, kita kan tadi kan menjalankan, juga menjauhi larangannya. Menjauhi larangannya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan ada lagi notnya ya, kemudian di buku ini ada tentang menjaga hewan peliharaan. Kenapa hewan peliharaan termasuk pengamalan sila ke-1? Karena hewan adalah salah satu dari 3 makhluk ciptaan Allah. Berarti ketika kita merawat hewan, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Salah satunya adalah memberi makan, minum, dan memberikan kasih sayang. Ya, berarti jika kita merawat hewan dengan sebaik-baiknya, kita menyayangi makhluk Tuhan. Berarti itu salah satu pengamalan sila yang pertama. Ya, jadi baik-baik yang buat yang punya hewan peliharaan. Yang tidak suka hewan peliharaan ada ya, kita tidak bisa memaksa, tidak apa-apa. Bukan berarti mereka tidak baik, tidak apa-apa. Yang penting satu, tidak menyakiti. Ya, cukup. Masuk ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, clue atau kata kuncinya yaitu kemanusiaan. Tadi sudah jelaskan bahwa ada 3 makhluk ciptaan Allah, yaitu ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Ketika kita menyayangi tumbuhan dan hewan masuk ke pengamalan sila 1, maka sekarang kita bahas tentang hubungan sesama manusia. Nah, kita selaku manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan, baik tetangga, teman, ataupun lingkungan yang lain. Berarti yang sesuai dengan pengamalan sila kedua yaitu menghormati atau menghargai sesama manusia. Menghormati dalam bidang apa? Banyak. Sebagai tetangga tidak mengganggu kenyamanan, tidak mengganggu ketentraman lingkungan. Ya, nah kalau anak-anak seumuran kalian misalnya kemarin menyalakan petasan, sebenarnya itu memang hak kalian tapi tidak dibenarkan. Ada 2 sebab, satu boros, tidak boleh, kedua mengganggu kenyamanan. Ya, tidak ada yang suka dengan suara bising dan sebagainya, dan juga mengagetkan, itu berbahaya untuk kesehatan beberapa orang. Ya, contohnya itu yang sederhananya. Atau misalnya kalian naik motor. Pertama, secara umur kalian belum boleh loh, berbahaya ya. Kedua, ya, mengganggu dengan misalnya membunyikan suara motornya dikencang-kencangin dan sebagainya, itu juga mengganggu, sangat bertentangan dengan sila yang kedua. Berteriak-teriak, bermain, apalagi kalau sekarang kan jarang ditemukan lapangan main bola. Kalau kita tidak ada lapangan, berarti kadang-kadang mainnya di jalanan, itu mengganggu penggunaan jalan raya pada umumnya, jadi tidak boleh. Itu juga ya termasuk pengamalan dari sila yang kedua, manusia yang adil dan beradab. Masuk sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bisa diwujudkan dalam rangka penghormatan atau persatuan tentang negara Indonesia. Contohnya misalnya bergotong royong, bersatu,
ya, bekerja sama untuk membangun untuk kepentingan bersama. Itu bisa diwujudkan di situ di pengamalan sila ketiga. Atau bisa juga rela berkorban. Kalau zaman dahulu rela berkorbannya mereka berperang. Ya, berperang, rela mati untuk negara. Kalau kalian bukan zaman perang. Nah, bagaimana bentuk rela berkorbannya? Belajar yang benar untuk kemajuan negara. Ingat, walaupun sekarang zamannya kalian belajar di rumah, megang HP tidak berarti kalian memegang HP membuka macam-macam, menggunakan hal yang tidak baik, games yang terlalu berlebihan dan sebagainya. Ingat, Allah Maha mengawasi. Jadi rela berkorbannya adalah mengorbankan waktu bermain kalian untuk belajar demi masa depan kalian. Nanti ketika kalian sukses, kalian gunakan untuk membangun negara Indonesia. Ingat ya, penggunaan HP bukan berarti memang guru kalian yang menyuruh lalu kalian sembarangan. Ingat, Allah Maha melihat. Hati-hati ya, rela berkorbannya seperti itu maksudnya. Itu contoh sederhana dari Persatuan Indonesia. Keempat, ya, sila keempat apa? Ini agak panjang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini gampang ya. Kata cluenya atau kata kuncinya yaitu pada kata permusyawaratan. Sesuai namanya, berarti hal-hal yang berkaitan dengan musyawarah. Untuk mufakat, berdiskusi, menghargai pendapat, menerima keputusan musyawarah. Dan musyawarah itu jangan kalian bayangkan seperti misalnya di DPR, di sekolah ketika pemilihan, tidak. Di rumah juga bisa. Contoh sederhananya adalah misalnya ketika orang tua kalian meminta pendapat kalian. Kemudian orang tua kalian tidak setuju, orang tua kalian memberikan. Nah, kalian harus pikirkan baik-baik. Baik atau tidak, jangan memaksa keinginan kalian harus dipenuhi. Berarti itu tidak sesuai dengan pengamalan sila keempat. Jadi bentuk diskusinya seperti itu, bukan diskusi rapat biasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menerima pendapat orang, apalagi jika pendapat tersebut memang benar. Kita harus berbesar hati menerima dan mengamalkannya atau menjalankannya. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan musyawarah biasanya ada di sila keempat ini ya. Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia bisa diwujudkan dalam rangka penghormatan atau persatuan tentang negara Indonesia. Contohnya misalnya bergotong royong, bersatu, ya, bekerja sama untuk membangun untuk kepentingan bersama. Itu bisa diwujudkan di situ di pengamalan sila ketiga. Atau bisa juga rela berkorban. Kalau zaman dahulu rela berkorbannya mereka berperang. Ya, berperang, rela mati untuk negara. Kalau kalian bukan zaman perang. Nah, bagaimana bentuk rela berkorbannya? Belajar yang benar untuk kemajuan negara. Ingat, walaupun sekarang zamannya kalian belajar di rumah, megang HP tidak berarti kalian memegang HP membuka macam-macam, menggunakan hal yang tidak baik, games yang terlalu berlebihan dan sebagainya. Ingat, Allah Maha mengawasi. Jadi rela berkorbannya adalah mengorbankan waktu bermain kalian untuk belajar demi masa depan kalian. Nanti ketika kalian sukses, kalian gunakan untuk membangun negara Indonesia. Ingat ya, penggunaan HP bukan berarti memang guru kalian yang menyuruh lalu kalian sembarangan. Ingat, Allah Maha melihat. Hati-hati ya, rela berkorbannya seperti itu maksudnya. Itu contoh sederhana dari Persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat. Ya, sila keempat apa? Ini agak panjang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini gampang ya. Kata cluenya atau kata kuncinya yaitu pada kata permusyawaratan. Sesuai namanya, berarti hal-hal yang berkaitan dengan musyawarah. Untuk mufakat, berdiskusi, menghargai pendapat, menerima keputusan musyawarah. Dan musyawarah itu jangan kalian bayangkan seperti misalnya di DPR, di sekolah ketika pemilihan, tidak. Di rumah juga bisa. Contoh sederhananya adalah misalnya ketika orang tua kalian meminta pendapat kalian. Kemudian orang tua kalian tidak setuju, orang tua kalian memberikan. Nah, kalian harus pikirkan baik-baik. Baik atau tidak, jangan memaksa keinginan kalian harus dipenuhi. Berarti itu tidak sesuai dengan pengamalan sila keempat. Jadi bentuk diskusinya seperti itu, bukan diskusi rapat biasa dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi menerima pendapat orang, apalagi jika pendapat tersebut memang benar, kita harus berbesar hati menerima dan mengamalkannya atau menjalankannya. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan musyawarah biasanya ada di sila keempat ini ya. Oke, sekarang yang terakhir, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata kuncinya yaitu ada kata clue adil, berlaku adil. Jangan gini, misalnya kalian punya teman 3 orang, A, B, C. Nah, kalian akrab dengan A. A ini melakukan kegiatan yang kalian tidak suka. B juga, lalu juga C juga. Tapi karena kamu akrabnya dengan A, kamu tidak marah sama A. Tapi sama B, sama C kamu marah. Kamu jauhin, kamu ceritakan ke orang-orang. Itu kamu salah satu contoh tidak berlaku adil terhadap teman. Kalau salah, salahkan semuanya. Jadi harus adil. Itu adilnya ya, memperlakukan teman sesuai dengan seharusnya, sebagaimana kita mau diperlakukan. Ya, kemudian salah satunya adalah menolong jika ada korban bencana. Ini bisa juga masuk. Berarti ada satu kegiatan yang masuk ke 2 sila. Tadi sila bisa di sila kemanusiaan atau di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada juga yang penting nih, ternyata yang sesuai dengan sila kelima salah satunya adalah tidak bersikap boros. Nah, itu termasuk nih ya, jangan bersikap boros. Apalagi mungkin zaman COVID, ketika orang tua kalian mungkin mengalami kesulitan ketika mencari rezeki, maka tugas kalian selaku anak adalah satu, tidak membebani, nggak perlu bekerja. Satu, tidak membebani ya. Gunakan HP sebijak mungkin, nggak usah buang-buang kuota untuk hal yang tidak penting. Nanti giliran upload tugas nggak bisa, ya. Itu contoh tidak boros, ya. Makan secukupnya, jangan meminta yang hal-hal yang di luar kebutuhan kalian secara berlebihan. Itu tidak baik. Dan juga menghindari sikap mewah yang terlalu berlebihan. Itu jika tidak sesuai dengan sila yang kelima. Sebagai orang Islam, kita juga diajarkan bahwa oleh baginda Rasulullah kita, bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang terlalu berlebihan. Ternyata kalau jadi orang Islam, bukan hanya Pancasila, kalau kita menjalani ajaran agama kita dengan baik, berarti otomatis kita sudah menjalankan sila ke-1 dan ke-5 dengan baik. Kenapa? Karena agama kita adalah agama yang paling sempurna. Ya, jadi agama dulu, baru Pancasila. Dan alhamdulillah agama kita selalu beriringan dengan Pancasila, tidak pernah berseberangan, ya, saling mendukung. Ya, begitulah singkatnya tentang contoh pengamalan sila 1 sampai ke-5 dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa pikirkan ya apa saja. Nah, tugas kalian adalah menuliskan sikap yang sesuai dengan sila 1 sampai ke-5 menurut versi kalian. Jangan singkat ya, dijelaskan. Misalnya nomor 1, menjalankan agama. Jelaskan bagaimana menjalankan agamanya, apa saja, apa bentuk pengamalannya dan sebagainya. Ingat ya, harus jelas, runtut, dan sistematis. Artinya tertata dengan rapi, bahasanya juga diperhatikan. Ya, nanti untuk tugas lebih jelasnya akan dikirimkan via grup dan mohon kalian membaca dengan teliti. Ya, silakan. Hanya itu saja sampai saat ini ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.